Mas Ina tadi kan bilang bahwa yang utama adalah uang kan? Iya. Enggak. Oke. Sebetulnya pengorbanan yang utama, yang paling besar, yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh seorang ketua adalah waktu. Oh men. Sebuah kompetisi itu butuh apa sih? Lapangan. Bisa nggak kamu dapat lapangan? Ini kamu sewa nggak? Enggak, ini gratis. Pakai. Sebetulnya kembali lagi, emas itu impian siapa? Kita itu hanya mengakomodir corongnya, tapi sebetulnya impiannya kalau mau sejati bergerak, nggak mungkin nggak bisa. Ya, anjir. Terus stop. Tahan dulu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Main Basket Podcast. Hari ini istimewa banget. Karena ya sebenarnya istimewa pertama karena ada sahabat-sahabat saya seperti biasa. Yang pertama Santun Frederick. Yang kedua udah lama banget nggak ketemu nih. Yaitu Dimas Mari. Jadi istimewa banget. Iya istimewa. Tapi istimewa. yang bikin dia ada lagi yaitu istimewa banget. Kita kedatangan seorang pemain, ada nickname-nya Ibu Segala Bangsa. Selamat datang Ibu Ketua Pengurus Provinsi Perbasi Jawa Timur, Bu Grace Kawati. Terima kasih. Udah lama banget invitationnya nih. Saya hari ini dapat orang ganteng-ganteng. Dari Ini soalnya idola saya. Iya, idola. Tapi dulu saya nggak dikenal. Ibu- Siapa saya? Iya. Waduh. Ibu segala bangsa, idola segala bangsa. Bukan siapa-siapa segala bangsa. Ya. Gini, Ibu Grace ini baru terpilih menjadi Ketua Pengurus Provinsi Jawa Timur Perbasi awal Desember lalu. Tapi sebelumnya beliau pun sudah mengurus Ketua Perbasi Kota Surabaya ya selama 5 tahun sebelumnya. Kita akan ngobrol banyak sama Bu Evi, tapi saya pengen flashback dikit ke belakang tentang cerita saya sama Bu Evi pribadi. Karena begini, saya tahu beliau ini bukan orang basket. Enggak saya lah. Iya, nggak elak kan? Bukan, beliau ini bukan orang basket, tapi pertemuan pertama itu waktu dulu di Perth, Australia Barat. Nah, keren banget ceritanya. Iya. Dimulai dari Perth, Australia Barat. 2015 Januari 2015. Waktu itu DBL tuh mengirimkan tim DBL selection. Salah satu skuadnya putri adalah Jovita Elizabeth Simon. Jadi main ke sana. Yang adalah putri dari Tante Evi. Tante Evi, Bu Evi. Kayaknya lebih terkenal anaknya deh. Oh jelas itu, sabar, tenang, memang iya itu. Tapi nyokapnya lagi mau nyusul nih. Iya, mau nyusul, lagi nyusul ya. Lagi mau nyusul. Gitu. Waktu itu tuh ada cerita menarik ya. Anak-anak itu ngumpul kan, kita nginepnya di barak tentara Australia. Iya ya? Iya, barak. Nyuci sendiri, pemain-pemain Barak. nyuci sendiri apa segala, nggak ada yang layanin. Lalu kemudian ada yang lucu adalah ketika sarapan. Sarapannya sarapan khas orang barat dong, orang Australia gitu. Sosis, ham, kacang merah, kentang rebus, mash itu. Iya. Udah biasa santun mas sarapan gitu. Iya, santun silahkan. Tapi anak-anak ini, Iya anak-anak itu. anak-anak kampung Indonesia ini, semua gitu. Kalau santun mah udah Iya. biasa. Tanding akhirnya. Nah, Kita tanding di tempat fasilitas latihannya Perth Wildcats. Ya. Wildcats. Timnya Australia di NBL timnya Perth di NBL Australia. Yes. Latihan situ. Pas lagi latihan, gua kan duduk gitu nonton gitu. Kok bau Indomie? Kayak Australia bau Indomie gitu loh. Kok Indomie sih? Bau Indomie goreng, boy. Sarimi kali. Indomie. Nggak boleh nyebut sponsor Oh, ya, nggak kecuali boleh. Indomie ya. Tapi mungkin mie sedap tuh nggak tahu. Aduh. Jadi kok bawa Indomie gitu? Kerasa baunya. Dia masak dong di belakang. Di belakang dia masak. Di lapangan tuh. Di lapangan, boy. Waduh. Bawa rice cooker. Cerita. Gimana Gimana? kisah itu? Gimana kisahnya? Iya. Jadi awalnya tujuan kita datang itu kan mau lihat anak. Iya. Ya. Sampai juga salah satu kan kita bawa temen juga. Sampai dia tanya gini, sebetulnya kita kesini mau jalan-jalan atau memang kita mau buka restoran di sini? Karena terus terang, Indonesian food. kan terus terang mereka ini bener-bener namanya nasi itu kayaknya power. Iya. Dan ya minta maaf loh untuk anak-anak yang kemarin berangkat.
Begitu saya udah bisa inisiatif awal, kita kan nggak bawa rice cooker. Iya. Kita nggak ngerti kalau nggak ada nasi. Jadi ketika anak-anak bilang bahwa makanan ini nggak bisa makan, yang namanya ibu segala bangsa, Yoi, pikir ibu otaknya. Terus cari rice cooker nggak dapet. Akhirnya kita ngaruh. Saya tahu itu panci. Oh, pan. Kan kita nggak tahu toh teknologi bikin masak nasi tapi nggak ada dandang. Jadi ngaruh. Tak aru terus, tak pikir tak diemkan biar jadi nasi nggak dudek terus katanya jadi bubur. Jadi bubur ya. Tak diemkan juga nggak jadi. Sampai saya bingung, mati kon. Apalagi saya udah komitmen. Saya udah komitmen bahwa pagi jam segini harus sudah ada nasi. Mati kon. Pokoknya akhirnya telepon Indonesia. Pak, papa segera susul ke Australia bawa rice cooker. Jadi kita juga bawa rice cooker. Nyusul beneran. Nyusul bang. Nyusul bawa sih mas berangkat ke saya bawa. Nggak bawa koper, bawa rice cooker. Jangan lupa Indomie 1 koper. Karena Indomie di sana beda. Iya. Jadi kita bawa Indomie, saya udah bawa sih sebetulnya. Kurang. Tapi saya takut stoknya kurang. Jadi terus kemudian Karena antusiasmenya. Iya. Quarter 1, quarter 2 ketinggalan. Masuk quarter 3 bukannya ke bench malah ke belakang penonton. Makan. Iya. Nasi sama Indomie. Makan. Iya. Jadi kayak gue bilang tadi sebelum ini, kayak Tapi kuli 2 hari nggak makan anak-anak Tapi itu. untung waktu itu penginapan saya bukan hotel, ada dapurnya. Oke. Jadi akhirnya saya masak, tapi sebelah tuh pasti noise. Kenapa? Asapnya kan kemana-mana. Iya. Untung mungkin nggak terlalu ramai, jadi saya nggak dikomplain. Sebelum saya udah berpikir semua tak kunci semua, tak tutup semua. Jangan kita berbau, kita harus bersih semua. Sebelum terlalu dalam, tambahin sedikit goreng tahu. Tahunnya Australia apa? Mati kon. Di sana tahunya itu kan bukan tahu kayak kita. Iya. Jadi saya begitu, wah andalan. Saya kalau di Indonesia andalan bikin sambal goreng tahu enak. Ojek sencing ping. Menu andalan. Dan paling gampang, tahu dipotong-potong, digoreng, dikasih kecap, kasih sambal udah jadi. Tahu, belilah tahu di Australia. Beli tahu. Kan tofu sana. Tofu. Pede, mama pinter bikin. Mas, besok makanannya enak kok sambal goreng tahu. Potong-potong tak goreng. Kapan ini keringnya? Kering. Sampai aku tuh stres mati kon aku ini. Iya. Bener-bener. Kenapa? Karena kita ingin memberikan terbaik. Iya. Tapi kekurangannya banyak. Iya. Kesulitannya banyak. Saya gaptek lagi. Nggak tahu GPS. Saya sewa mobil. Nggak ada temennya, saya cari. Saya pokoknya belok kiri, coba lagi belok kiri, kok kudu balik kiri. Iya. Dari makanan doang tuh. Cari rice cooker. Oh, rice cooker ya. Oke. Iya. Chef Marin, Chef Juna, nggak tahu nih. Saya tanya, pernah nggak ke lapangan bawa rice cooker? Nggak pernah. Jalan sejarah? Nggak ada. Mas gak ada bangsa. Iya. Ke lapangan bawa sepatu, bawa bola. Dia bawa rice cooker. Tapi untung ya, orang Indonesia, anak Indonesia tuh orangnya baik, simple. Asal kasih nasi banyak. Go ahead. Selesai ya. Tapi juga ada satu yang menurut saya yang patut disyukuri, Anda Bu Evi udah lahir lebih dulu daripada kita. Karena apa? Anak sekarang cuma bisa pakai rice cooker, dia bisa pakai panci. Nah, airnya segini. Tahu. Orang sekarang mana tahu airnya segini. Tapi sekarang gara-gara kejadian di Perth itu membuat saya tuh tanya, ya apa ya caranya bikin nasi supaya dari nggak ada panci, nggak ada dandang. Kalau dulu kan diaru dulu, proses dipindah ke dandang. Sekarang aku udah pinter. Udah saya kemanapun satu panci sudah bisa bikin. Sediakan rice cooker. Wahai pengcap. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian dari situ asumsi saya kemudian dalam tanda kutip karir Jojo di basket semakin naik. Iya. Dipanggil timnas, 3x3 juga ya. Tapi lahirnya dia tuh orang bisa melihat dia gara-gara DBL. Ya, betul. Kalau nggak ada DBL, karena kita juga bukan orang klub. Betul, karena DBL itu yang kasarnya ngasih sorotan pertama. Betul. Ngasih panggung. Jadi anu ya. Kita bukan anak klub, kita bukan dari Jojo, bukan lahir dari keluarga yang basket, bukan klub, tapi kita sekolah. Jojo tapi telat basketnya. Iya. Telat Dan basketnya. dia tertarik basket gara-gara DBL membawa ke Amerika, dia mau itu. Jadi dia ngomong sama saya. SMP itu Bu ya. SMA kelas 1 mau masuk di Gloria. Itu motivasinya ya? Iya, gara-gara All-Star. Banget kan? Bisa nggak mah saya bisa All-Star ke Amerika? Saya bilang bisa. Oh berarti mama nyogok ya, gendeng. Lah daripada pertama kali. Nah, soalnya kan waktu itu kan bulan 3. Ini kita nggak apa sejam ya suruh ya. Soalnya kan bulan 7 udah DBL. Bagaimana? Bulan 3 baru. Bulan 3. Maret. Iya. Dan dia wajar kalau ngomong seperti itu. Iya. Karena dipikir mamanya itu kan walaupun nggak kenal DBL waktu itu belum kenal, tapi dipikir mamanya tuh orang, kita kan orang bisnis, orang lobbying. Jadi mamanya kok gendeng kon. Nah, lalu kemudian
Saya juga ngikutin Jojo main nasional, kemudian Tapi memang betul-betul 3 bulan dia. Iya. Dari yang tidak bisa basket. Lalu kemudian koreksi saya kalau keliru, Bu Evi ya, apakah perjalanan mendampingi Jojo ini yang kemudian membuat Bu Evi tertarik untuk masuk ke dalam kepengurusan Perbasi gitu nggak? Sebetulnya Perbasi Kota waktu itu awal-awal. ya, sebetulnya motivasinya itu lebih kepada karena memang saya tuh suka anak. Oke. Saya memang cita-cita sendiri aja udah maunya anak, nggak mau 1, nggak mau 4. Kalau bisa 6 atau lebih dari 6. Jadi memang kita basically suka anak. Dan dikabulkan Tuhan. Nah, iya. Terus akhirnya karena kita basically suka anak, ketika kita terjun mengantar Jojo, saya selalu membawa anak orang lain, ayo ikut toh, Jojo mau All Star, saya les privat ikut toh, karena saya tanya privat tuh boleh 4 orang. Jadi saya tawarkan. Oke. Dan setelah tambah lama saya lihat, gila ya basket seru, basket keren. Iya. Dan itu membuat saya enjoy. Jadi saya juga jujur berterima kasih sama Jojo karena keinginannya dia menjadi basket. Jadi saya juga akhirnya cinta basket. Walaupun Mama saya, tuh kalau nggak ada saya nggak jadi ketua Perbasi. Oh Jojo iya. boleh ngomong gitu ya? Loh, iya pasti. Iya. Jojo, dengerin tuh. Iya. Memang betul itu. Iya makanya dengerin tuh Jo. Ini masih gua dulu nih ya. Iya, karena nggak masalah apa-apa. tempat. Lalu kemudian ini, kenapa tiba-tiba, pasti nggak tiba-tiba. Kenapa kemudian tertarik untuk memimpin Perbasi Kota Surabaya waktu itu? Sebetulnya Masuk ketua gitu, calon ketua dan terpilih. Bermimpi enggak? Oke. Bermimpi enggak, berkeinginan enggak. Jadi kita enjoy dengan anak-anak. Makanya ketika DBL All Star begitu saya ditanyai, bisa nggak tante anak-anak suntik, saya langsung semangat. Pokoknya saya tuh kalau untuk anak-anak saya selalu semangat. Jadi suatu ketika ditawari untuk support. Orang harus jelas suntik itu artinya apa? Itu suntik vitamin C-nya Oke, DBL All Star kan. iya. Akhirnya kan butuh Betul. dokter, saya Vitamin C, upayakan ya. kita vitamin C. Jadi anak-anak All Star saya pergi ke mesnya DBL yang di Petra itu. Ya. Ya, saya bawa dokter ke sana bantu nyuntik anak-anak semua untuk Ya. vitamin C. Jadi saya senang untuk ke anak-anak. Lalu Jadi, kemudian maju untuk jadi belum. Sampai akhirnya ada satu teman yang bilang support dong dengan Piala Wali Kota. Kita support full dananya, kita Tahun support 2016. Kita support full. Dari mereka melihat kita sangat support, mereka tahu bahwa Bu Evi itu memang darahnya udah bola basket. Dari situ baru saya ditawari jadi ketua harian. Ketua harian dulu. Ketua harian dulu, nggak langsung ketua. Oke. Ketua harian. Setelah ketua harian, ya karena Tuhan berkehendak lain, beliau yang terhormat itu harus berpulang ke surga, saya jadi PLT. Oh, gitu ya. Iya. Setelah saya jadi PLT, saya banyak lagi yang suruh saya maju dorong, terutama sebetulnya saya juga nggak mau lagi karena nggak ambisi jadi ketua, tapi lebih menikmati menjadi ibu segala bangsa. Iya. Nah, tapi karena Jojo lagi dan Pak Simon keluarga mensupport untuk maju karena dibilang mama bisa, saya bilang ya yang penting suami karena kalau kita jadi ketua kita tuh kan sungkan Pak. Betul. Sungkan apa? Karena rapat kita kan kita udah tahu rapat jam 10 selesai jam 1 itu udah biasa. Saya juga sungkan dipanggil Pak barusan terus. Jadi akhirnya saya izin kalau memang papa support all out, saya boleh all out, saya go ahead. Ternyata disupport. Nah, lalu kemudian apa pengalaman yang paling berharga ketika mengurus Kota Surabaya, Perbasi Kota Surabaya? Pengalaman yang paling berharga. Ya, atau misalnya bolehlah ternyata dalam mengurus itu ada ini atau positif negatifnya apa? Wah. Sebetulnya kalau kita ngomong Surabaya itu jauh lebih berdarah-darah daripada Jatim. Oke. Berdarah-darah saya. Belum kali Jatim kan baru berapa bulan ini. Tapi auranya udah beda. Auranya beda. Semangatnya beda, different. Jadi kita di sini malah enjoy. Oke, gimana Sangat waktu enjoy. Surabaya dulu gimana? Surabaya itu berdarah-darah karena kita betul-betul orang baru dan nggak tahu siapa dulu yang berperan memainkan sesuatu di Surabaya. Sehingga berat kita untuk ngerubah sesuatu yang karena saya terus terang di mana ada kita harus ada suatu prestasi. Jadi yang namanya kayak ban yang harus gembos dan digembosi itu udah banyak. Jadi buat saya itu berdarah-darah. Ini perbincangan udah mulai masuk intinya. Udah mulai banyak metafora. Karena mulai memang banyak nggak analogi mudah. ya. Benar-benar Benar-benar. kepentingannya banyak, yang ingin berkepentingan banyak, yang bahasa yang lebih jelek lagi egonya banyak. Sementara kita tuh kan seharusnya yang namanya Perbasi itu kan lambang kenetralan, lambang keseimbangan antara klub dengan semua perangkat. Tapi ternyata kita nggak bisa untuk
bisa berdiri dengan betul-betul netral, nggak bisa. Oke, nah terus ini sebelum nanti Dimas sama Mas Santun yang akan punya pertanyaan masing-masing. Setelah jalan 5 tahun di kota Surabaya, Iya. dengan dengar ceritanya Bu Evi barusan, bayangan saya harusnya kapok. Tapi Saya? kok malah maju ke jadi provinsi gitu. Loh, kalau you tanya sebetulnya ya kapok. Gitu. You tanya jujur saya kapok. Harusnya kapok ya? Karena saya bukan orang politik. Oke. Dan saya nggak bisa dimasukkan dunia politik. Iya, iya, Saya iya. dunia yang penuh kasih sayang, apa adanya, dan saya mau berkorban untuk sesuatu yang baik. Nah, sedangkan di Surabaya tuh mungkin terlalu bos semua ya, jadi intervensinya banyak banget. Jadi sementara kita udah seleksi, kita mau jalur bener, pelatih seleksi dikomplain. Kalau pelatihnya itu anakku nggak boleh main. Kalau pelatihnya itu anakku nggak kasih. Itu terjadi Bu Evi ya? Waduh, sampai saya udah siap ngomong sama pelatih yang saya seleksi dengan diseleksi sama Simon Wong, kita udah berusaha mengakomodir keinginan beberapa orang yang terzolimi bahwa harus adil. Karena biar bagaimanapun memang seharusnya adil, tidak boleh diperankan oleh salah satu minoritas. Oke. Tapi ketika saya dihadapkan seperti itu, saya nggak bisa apa-apa karena saya nggak tahu jalur. Yang mana ya udah, saya cuma bilang sama pelatih saya, udah saya nggak narget kamu emas untuk Porprov. Yang penting lakukan yang terbaik. Saya pun siap membantu kamu di lapangan memotivasi anak-anak yang istilahnya second team. Karena first teamnya anak-anak itu udah nggak boleh main semenjak pelatihnya itu. Oke, Mas, gua kasih lu Tapi kita dapat masuk. Ya. Langsung kawin gelar. Di Di Porprov. Di mana istilah ban digembosi, tapi kita tetap jalan. Ya. Tuhan memberkati. jalan, kempes jalan. Jadi kempas-kempas diberkati. Mas, nih gue mau ngasih gambaran tentang apa yang akan dilakukan sama Bu Evi di kepengurusan beliau nanti ke depan di Provinsi Jawa Timur. Beliau ini udah target PON 2024 ya, Ya, emas 3-3-nya. 4 dong. Kan Basket 5. putri, basket putra, Track-street kan cowok-cowok. Track-street putra putri ya 4. Iya, Sorry, 4. betul. Lu memandang beliau dengan mencanangkan target itu gimana sebagai pemain gitu? Kejauhan? Enggak dong. Hatiku. Apa ya, target kan semua juga kalau ditanya pasti maunya emas. Semua provinsi ditanya semuanya maunya emas. Tinggal kesiapan aja kalau mau bersiap dari awal. Walaupun biasanya ya kalau udah mau dekat-dekat kan latihannya rutin. Persiapan di awal mungkin ya seminggu 3 kali udah bisa latihan bareng. Siapa pemainnya mau 24, mau 30 ya coba aja dulu gitu loh. Menurut gua. Terus ya nggak ada yang nggak mungkin kalau mau emas 4-4-nya ya bisa aja asal persiapannya dari awal ya. Kalau memang belum perlu day by day setiap hari latihan ya nggak apa-apa, yang penting kumpulin dulu. Yang penting udah tahu sama tahu nanti mereka bakal calon pemain-pemain PON 2024. Udah siapin langkah situ. Oh jelas. Sedap. Gimana? Sebetulnya ya jujur bukannya sombong. Ya. Walaupun saya sudah kenal sama pembasket sombong. Sekarang kita udah duduk satu frame. Tapi saya tetap nggak ketularan sombong. Iya. Jadi intinya sebetulnya kalau misalnya Mas berbicara itu, saya sebetulnya malah kepingin kalau bisa main basket itu podcast saya tuh jangan cuma sekali episode. Ini dia nih. Karena jujur Banyak banget. bukan. Ketika kita berbicara sebuah emas, apa yang dikatakan Mas Dimas itu nggak salah. Ya. Dan nggak bisa kalau kita mau ngomong emas hanya ketua aja yang ngomong mau emas tanpa didukung oleh semua pihak. Yes. Sebetulnya kembali lagi, emas itu impian siapa? Kita itu hanya mengakomodir corongnya, tapi sebetulnya impiannya kalau mau sejatim bergerak, gak mungkin gak bisa. Wah, anjir. Terus stop. Tahan dulu. Gak mungkin. Sejatim. Bahkan saya udah siapkan, saya udah bisa menjawab mengapa saya bisa berbicara seperti itu. Saya bisa menjabarkan dengan landasan yang kuat dan hasil yang insya Allah ditambah ridho jadi. Dan kita mau menjadi kalau bisa di mana ada maaf ya dibuat sombong dikit aja ya. Enggak apa-apa. Udah ketularan sama Iya, teman. Pokoknya saya punya satu prinsip dari dulu di mana ada saya di situ pasti ada prestasi. Amin. Itu falsafah hidup saya. Iya. Makanya ketika saya membawa Indonesia timnas U18 di Bangkok, saya pun juga orang bodoh, nggak ngerti basket, disuruh jadi manajer, bahkan nggak bisa ngomong mau basket mau menang tuh gini-gini, enggak.
kita hanya diem, kita hanya melakukan pakai hati. Makanya ketika tari cedera pun saya bawa. Cedera ACL waktu Tari itu solo saya bawa. ya, tari Ya, Jawa Tengah jadi ya? kan kita 13 pemain. Selama ini kan selalu 12. 12, betul. Kita 13. Ada Oleh satu. karena saya percaya pelatih biarkan berfungsi sebagai pelatih tanpa intervensi manajer. Saya selaku manajer. Oh. Dan manajer berfungsi menyatukan anak-anak dalam suatu kondisi yang baik dan memotivasi mereka tanpa suatu tekanan tapi enjoy. Lu suka basket kan? Ini adalah kesempatan kamu menunjukkan diri. Dan kita juga melakukan terbaik. Ridho itu ada. Oke. Kenapa? Karena kita nggak ada dusta di antara kita, nggak ada satupun yang kita lukai. Buktinya apa? Cedera pun kita pikirkan perasaannya dia. Bagaimana seorang cedera di lapangan, nggak ada yang minta, impiannya walaupun ngomong kasarnya duduk di bench aja, yang penting berangkat. Selalu kan kendalanya jam gini. Tapi Bu Evi tambah uang. Sebetulnya kalau boleh, uang bisa membeli kebahagiaan. Ibaratnya saya beli Tak beli. untuk anak-anakku. Oke, ya. Cuma masalahnya nggak semua bisa dibeli pakai. dengan uang. Oke, sebelum lanjut dan nanti giliran Santun untuk ngasih opini atau nanya sama Bu Evi, perlu gue jelasin juga, koreksi kalau gue keliru, koreksi kalau kami keliru di sini. Kayaknya Ibu Evi ini adalah ketua Pengprov perempuan pertama Di Indonesia. di Indonesia. Iya. Jadi rasa-rasanya dalam sejarah kepengurusan Perbasi belum ada Belum ketua ada. ketua Mungkin belum Perbasi. ada ya. Mungkin belum ada ya. Siapa tahu kita belum lahir ya. Udah ada. Karena sudah lahir dulu nggak tahu aja itu. Tapi kalau katanya orang seperti Katanya itu. orang Iya. begitu. Jadi kalau misalnya oh enggak kok ternyata tahun 70-an Iya. pernah Ya, itu minta ada maaf. siapa. Iya. Udah lama banget soalnya. Iya, sorry. Karena kita kan opini itu kan dari mereka. Betul, Ya, betul, ada, Pak. betul. Iya. Jadi komentar ya kalau misalnya oh enggak kok dulu Iya, pernah ada siapa tahun tahu, iya, betul, 70 betul. sekian gitu pernah ada gitu. Bener, Don, bener. lu ada ini enggak? Apa sesuatu yang pengen diceritain atau pengen kita ngobrol santai aja nggak? Aku lebih bercerita ya. Iya, Oke. Jadi, aku sama Bu Evi ini kan dekat banget. Iya. Dekat banget seperti kakak adik itu. Nah, ini cerita. Jadi kan seorang Bu Evi ini kan sangat baik ke semua orang, Boy. Iya. Benar-benar sangat baik ke semua orang. Iya. Siapapun dia, baru ketemu pun Iya. beliau ini sangat menolong Iya. dengan tulus hati. Nah. Nah, aku tahu banget beliau ini kan pengusaha Iya. yang sibuk banget. Nah, suatu saat tiba-tiba aku lihat kakak aku ini, aku mau ngurusin Perbasi, aku nanya ke dia, Iya. lo ngapain ceng gitu loh, lo kerjaan tuh wis banyak loh, maksudnya Iya, betul. aku sampai ngomong gini, wis biar aja basket itu biar hancur biar aja gitu loh, lo ngapain gitu loh, maksudnya soalnya pikiran beliau ini banyak diurus, Boy. Iya, betul. Paham. Banyak diurus dan beliau ini sungguhan gampang kasihan ke semua orang. Iya. Nah, itu sama aku beban, maksudku, Iya. aduh, Nggak ini tega gitu ya. bakal dikerjain atau apa gitu kan. Aku sampai ngomong ke cecekku ini, ngapain biar aja kalau mau hancur-hancur aja gitu basket. Nah, makanya Ini malaikat takjub lah. ini sebelahnya. Makanya aku takjub, dia masih mau sempetin loh. Dia pengusaha itu banyak banget usaha yang diurusin tuh. Iya. Masih mau ngurusin anak-anak ini. Aku Iya. memang luar biasa takjub ya. Iya. Ya, Nah, itu aku mau sih. tanya lagi, ngapain cing ngurusin? Ngapain bener tuh tanya. Iya. Enggak, saya sebetulnya terima kasih dengan apresiasi nasihatnya. Artinya ketika seperti itu, saya ngerasa inilah betul-betul my brother karena dia betul-betul Iya. secara ego karena kita tuh saling menyayangi as family. Ngelindungi ya pasti sebenarnya dia. mau melindungi. Ngapain lu? Mau basket apa biarin pada gua tahu dia cinta basket betul. Sebenarnya dia cinta basket. Dia itu darahnya juga melekonya basket. Sampai saya meminang ya apa caranya sudah melantai-lantai pun tak suruh duduk membantu saya pun enggak mau. Iya, Gitu. iya. Tapi Mungkin habis ini mau. Iya, bisa jadi, Iya, bisa iya, jadi. iya, Dimas aja. Jangan. Terus jadi saya tahu, makanya saya terima kasih. Cuma yang jelas yaitu tadi ketika ini sebagai suatu amanah dan saya merasakan bahwa kok saya dipercaya sampai supporter datang ke saya suruh maju karena kita memang nggak ada ambisi. 5 hari loh datang ke Surabaya cuma jalan-jalan sama saya saja. 5 hari keliling-keliling cari makan ini. Terus kenapa Jatim ngangker kamu bahasanya gitu? Aduh nggak tahu gitu. Terus gimana ini? Masa DBS juga diem aja nggak ngajak kamu? Nah, ini harus Jatim harus ibu segala bangsa harus turun. Harus harus. Baru saya pikirkan. Dan dia pinter ngomongnya sama suami. Nah, karena saya tuh kan suami. Ini putranya, hati-hati.
Jadi ngomong Pak Simon, oh iya Su, iya, dukung. Terus saya bilang, Pak, yakin dukung saya. Saya pikir, iya, bisa nggak saya all out kalau memang saya didukung? Saya kasih kamu all out. Nah, sekarang suami saya bagus. Mau ke Lampung, bikin baju sendiri, bikin sendiri, mandiri. Kenapa kan sebuah konsekuensi? Tapi benar loh. Balik lagi koreksi saya kalau keliru. Kayaknya dulu Pak Simon ya. Iya. Pak Simon tidak terlibat sekarang kayaknya ya karena tadi malam saya lihat, wih, ada ya suami Mama Evi mulai datang ya, mulai. Sebetulnya itu tadi gara-gara ada satu aja yang cinta basket ketularan. Jadi tetap aura basket itu membuat kita yang tadinya nggak lihat, oh bosnya kok ngomong bedo seru. Tapi begitu dia lihat game, apalagi game seru kayak kemarin. Nah, tadi malam ya. Waduh, dia ngomong. Saya tanya, Papa mau ikut tanya jam tuh mau ngapain? Mau menemani saya? Enggak, aku mau lihat pertandingannya jam berapa mulai. Bener itu dulu agak. Tak pikir GR menemani istrinya. Laki apa ini tidak romantis? Saya salah sangka. Udah GR duluan. Ya, tapi saya memang berterima kasih banget untuk terutama suami saya yang betul-betul saya berangkat ke Magetan untuk anniversary Magetan yang pertama untuk akademiknya. Iya, akademik. Itu saya berangkat jam 10 malam pun di ACC. 10 malam loh saya baru berangkat. Karena acaranya jam 7 pagi. Kita nggak mau terlambat atau apa, jadi kita berangkat jam 10 dan kita tidur di sana langsung pagi-pagi jam 7 kita udah di lapangan. Oke, jadi ini tambahan lagi. Jadi beliau kan ngomong Magetan. Magetan itu salah satu daerah yang mungkin satu-satunya mungkin ya. Tertinggal di Jatim yang tidak pernah didatangin oleh ketuanya. Loh, bukan semua kalau itu. Seluruh 38 tidak ada yang didatangi. Sampai sampai terharu ketuanya. Iya. Luar biasa, Boy. Iya. Loh, Probolinggo kemarin itu juga ngomong. Juga ya? Loh, di announcement. Saya terima kasih Ibu. Ibu adalah 8 tahun yang lalu adalah orang pertama yang datang ke Probolinggo adalah Ibu. Jadi saya tahu ternyata Bu Evi ini benar-benar belusukan istilahnya. Belusukan ya. Hari itu, Boy, pagi ini bisa di Malang. Nanti siang 1 hari 3. Siang itu 3 kota Jatim. bisa di Mojokerto. Iya. Di mana bisa, Bisa. Karena waktu itu acaranya kan berbenturan. Artinya gini, Ponorogo bikin acara waktu itu saya harus pulang sampai di rumah jam 2. Terus besok paginya jam 7. Untungnya jam 7 Tuban bikin acara. Saya ke Tuban jam 7. Jam 4 saya udah berangkat tidur 2 jam. Setelah sampai sana acara jam 10 acaranya Lamongan. Porkotnya Lamongan, saya lari ke Lamongan. Jadi bupati aja saya tinggalkan. jadi bupati aja belum pulang saya udah pergi. Jadi saya pikir gini, memang orang basket itu lebih keren dari bupati. Oh iya, setuju. Saya setuju loh. Maksudnya ini boleh dianggap kritik, ini boleh dianggap nyinyir ya. Saya kadang-kadang bingung gitu. Bupati mukanya di mana-mana, di baligo gitu. Padahal kadang-kadang saya batin ya. Kenapa nggak atlet kita aja gitu mukanya yang nempel di mana-mana? Ya nanti di ban lagi podcast ini. Itu gitu. Tapi ini gue pengen masuk ke pertanyaan yang buat gue mungkin sensitif, buat banyak orang mungkin tabu. Nah ini dia nih. Tapi kayaknya buat Ibu Evi tidak. Ini dia nih. Bu Evi. Ini kelihatannya betul. Ini kayaknya nggak salah ini main basket punya Mas Idan ini. Pertanyaannya tajam. Bisa potong tahu. Gini, Evi, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi seorang pengurus atau apalagi ketua itu harus berdarah-darah, harus siap berkorban gitu. Dan pengorbanan yang paling besar itu adalah kita nggak usah tutup-tutupi uang untuk bikin targetnya jelas, emas, 4 emas dari basket. Sebelum itu kan akan ada program tuh. Banyak. Akan ada program latihan, akan ada program bikin turnamen, tryout dan lain-lain. Belum ke jurnas segala macam. Ongkos semua gitu. Bagaimana Bu Evi menjelaskan bahwa uang dari mana gitu. Kadang-kadang kan orang pikir, aduh uang dari mana gitu. Apakah dari sponsor? Kasarnya kemudian sabar. Apakah uang pribadi memang sudah dianggarkan untuk itu? Atau apa Bu Evi? Duitnya dari mana? Ceritain sama orang. Siapa tahu bisa jadi inspirasi atau apapun. Oke. Tapi saya juga suka kalau saya bisa komplain istilahnya pembawa acara kondangnya main basket. Saya boleh. Saya komplain Mas Idang bahwa Mas Idang tadi kan bilang bahwa yang utama adalah uang kan? Iya. Enggak.
Oke. Sebetulnya pengorbanan yang utama, yang paling besar, yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh seorang ketua adalah waktu. Oh men. Iya. Karena Selesai sudah nih, udah paling banyak ketua, bahkan ketua yang paling hebat, yang banyak uangnya pun, dia bisa melakukan itu, tapi dia tidak bisa melakukan kunjungan intat satu persatu dengan sentuhan kita itu. Kita sekarang suka nggak suka, yang tadinya saya itu nggak ngerasa saya tuh role model, saya sekarang bilang bahwa saya tuh selebgram. Jo, sorry Jo ya, gak kalah Jo udah. Sekarang semua orang punya fotonya sama. Sebetulnya saya cuma memang sedikit bingung sih antara memang karena saya cantik atau karena saya ketua ini loh yang membuat dia, Bu boleh foto. Dalam hatiku, kapan itu kok nggak ada yang minta foto? Hah? Iya. Nggak ada yang minta foto ya sama saya. Sekarang semua orang kalau foto sama ketua Perbasi Jatim rasanya udah bangga. Asik. Jadi saya selebgram. Intinya itu, tapi terima kasih itu masukan tadi benar betul, sekali, karena waktu, itu bahkan poin penting tuh bahwa Ya, waktu memang jadi jauh lebih berharga tolong daripada jangan uang. diuangkan dulu. Ya, Jadi lanjutkan. bukan uang, tapi waktu. Karena sebuah waktu bisa menggerakkan uang. Nah, kata-katanya membingungkan tau. Gue takut ini podcast dipotong sama orang untuk video-video motivasi. Dikasih kontrak gitu kan? Enggak, karena memang benar. Ini benar banget, ini benar banget, setuju Jadi, gua. Ya. tolong jangan berbicara uang dulu kalau sama Ya, saya. ya, oke. Tapi berbicaralah dengan hati. Karena dengan hati, ibaratnya ilustrasi saya dengan omongan sedikit, dengan hati saya sentuh hati sampean, uang sampean itu turun kabeh. Yes, benar. Kalau saya bilang sampean uang, jawabannya minta sumbangan, enggak ada. Waktu dulu, ngobrol dulu. Kita ngomong hati. Kalau kita ngomong ngasih waktu, berarti kita punya hati, Pak. Benar. Ketika hati berbicara, saya di daerah aja, ya. Aku tidak mengelak omongannya Mas Idang. Ya. Contoh saya di Mojokerto kemarin, Ya. waktu acara lisensi C aja, saya datang. C ya. Penutupan C aja saya datang. Jangankan C, siapapun memanggil saya datang. Karena saya tahu dengan kedatangan saya berharap Ya. saya bisa membuat yang tidak kenal menjadi kenal, yang menggandengkan semua potensi di daerah yang ada untuk, karena orang Jawa bilang tuh bener, tidak kenal tidak sayang. Jadi maunya saya setiap kali diundang saya bilang, ajaan Koni, ajaan Dispora, ajaan semuanya. siapapun, engkau tak gandengin kabeh. Karena itu fakta. Di Iya, Magetan yang tadinya nggak apa basket, Nggak ada gairah kasar orang ya. Magetan, orang ketuanya aja bilang saya itu bukan daerah tertinggal, tapi saya ditinggal. Anjir, kata. Iya kan? Bukan Bukan tertinggal, tertinggal, loh. Tertinggal nggak masalah ya. Tertinggal. Tapi ditinggal. Ditinggal. Banyak daerah kayak gitu di Indonesia. Loh, Iya, ada sangat. Loh, Kritik pemerintah nih. loh, justru karena itu. Iya, benar. Sebetulnya nggak usah kita ngomong investor. Kita aja pemimpin mau turun aja, potensi daerah tuh keluar sebetulnya. Iya. Dan saya udah terjadi waktu di Magetan. Saya datang. Kebetulan waktu itu Dispora, Bapak Dispora yang bisa datang. Langsung ngomong apa? Dari awal saya datang sampai jam 12 di tengah lapangan panas keteng-keteng sampai kita kayak di Bali. Uwir kabeh. Siang Itu tuh. pun enggak pulang beliau. Bahkan beliau, saya semangat, saya nggak tobat kayak luar biasa. Saya akan buat setiap event, nggak akan ada halangan, izin keluar sekolah, bisa untuk event sekolah. Oke. Selama ini kan selalu kendalanya kalau sekolah, kepala sekolah nggak izinkan. Iya. Padahal anak-anak mau. Karena itu kompetisinya daerah kan ada klub, Betul. pasti SMA. Kalau Dispora, Koni sudah kita sentuh, go ahead. Itu satu. Yang kedua, kejadian yang di Mojokerto. Biasa, ketua kalau datang nggak pernah dikasih makan tapi dikasih curhat. Jadi keluarnya adalah Mama Evi, tolong pomong ada Mama Evi, kita kompetisi nggak jalan, apa kendalanya? Uang. Kan kita dana hibah selalu paling berapa? Ada juga daerah cuma 5 juta setahun, ada 12 juta, tapi ada yang gede. Oh iya setahun bosku, 5 juta setahun. Tapi yang gede, bosku. Nah, berarti kan tergantung apa? Iya, Pak. Ya tergantung bagaimana kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita tuh patut diperhitungkan. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita nggak dilihat. Nah, sekarang tugas saya untuk membuat semua orang harus lihat basket, terutama di Jawa Timur. Nah, sekarang seperti dia bilang, keluhan saya adalah kendala uang. Saya tanya sih, kita itu walaupun tidak pintar basket, saya walaupun tidak pintar basket seperti sampean, tapi saya punya hati yang bisa berpikir. Saya bilang gini, sebuah kompetisi itu butuh apa sih? Lapangan. Bisa nggak kamu dapat lapangan? Ini kamu sewa nggak? Enggak, ini gratis. Pakai bikin kompetisi. Wes, gratis kan? Apalagi wasit.
Terus aku tanya, Basit ini yang kamu bikin ini bayar nggak? Oh gratis karena ada program dari KONI atau Dispora gratis. Oke, bikin MOU. Kamu tak kasih gratis, kamu MOU bahwa event Mojokerto nanti bikin event antar klub. Kamu butuh jam terbang, kamu butuh nyemprit. Ya kan dia butuh nyemprit Pak. Iya, Gitu boleh nggak saya simpulkan akhirnya sebenarnya ini juga barangkali lanjutin orang suka ada stigma bahwa aduh bikin event tuh sulit. Barangkali nanti bukan di Jawa Timur tapi misalnya teman-teman bikin event sulit, harus izin dulu ke Perbasi, harus bayar wasit, harus bla 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 birokrasi gitu. Itu bisa nggak terjadi nanti. Makanya satu persatu masalah itu harus dikuliti, harus dibelejaki. Benar ruwet harus diudari. Satu, lapangan sudah dapat gratis. Wasit mereka akhirnya dapat gratis. Oh iya ya Bu, kita bikin MOU gitu ya. Iya, karena dia juga butuh jam terbang. Ini tetap hubungannya simbiosis mutualisme. Ya kan? Dia butuh jam terbang. Bikin event sekarang. Terus apalagi butuh piagam, saya kasih, saya support. Artinya kita nggak cuma ngomong doang. Iya. Jangan kita nyuruh orang berbuat tapi lu nggak berbuat. Kita juga berbuat. Pusat juga berbuat. Terus apalagi, ya kan? Semua loh. Oh iya yo lek ngono berarti kompetisi nggak pakai biaya dong, bisa dong. Makanya langsung mereka bikin. Kayak gitu nanti saya mau bikin. Loh, itu pun loh kalau mau bikin biaya pun bisa. Mereka klub 8 suruh bikin pendaftaran juga gelem, Pak. Bukannya nggak gelem. Kalau klub itu gelem. Ini harus tambah subtitle nih. Gelem itu artinya apa? Pasti mau. Pasti Iya. mau. Karena seseorang membuat suatu klub berarti kan adalah anggarannya. Itu satu. Iyalah. Itu kan sudah berjenjang yang punya anggaran. Kalau Pemprov nggak punya uang wajar. Karena aktivitas banyak. Tapi bukan berarti kita sebagai Pemprov tidak bisa buat event alasannya uang. Kalau saya enggak. Saya adalah orang yang pertama yang akan bilang uang nggak segala-galanya. Dan uang nggak pernah jadi kendala buat saya. Kenapa? Banyak hati yang saya bisa ketuk oleh karena contoh aja kemarin. Begitu saya di Probolinggo, kan Bapak Wali Kotanya yang datang. Gara-gara ibu aku ini dia ngomong sama, tolong ya kepengurusan ini ya. Saya udah kenal sama ketua Perbasi yang begitu luar biasa, begitu semangat. Saya akan mendukung basket. Tolong ya, jok sampai kamu ngisi-ngisini aku. Jangan sampai kamu malu-maluin aku. Loh, artinya apa? Kadang-kadang saya tuh bingung. Aku cantik juga kagak. Oh cantik kok Bisa aja. Bisa aja. Kamu kan duduk di antara pria gini. Pokoknya Jojo dulu. Jojo kita tekan nih. Pasti. Kalau sampean itu kan wajar. Sampai begitu sampai ngomong apa pasti ikut. Jadi aku kan kagak, modal nggak ada. Tapi saya tahu ketika ada sebuah ketulusan itu mereka bisa lihat sebuah ketulusan. Itu menggerakkan secara otomatis mereka. Gue nggak akan biarkan ibu sendiri. Gue akan bantu ibu. Jadi begitu saya tadi bilang bahwa antara Surabaya dengan Jatim, saya enjoy di Jatim. Enjoy di Jatim malah ya. Iya, karena saya merasa 38 tuh bergerak. Waktu dulu saya di Surabaya, grupnya Surabaya. Itu 38 kota ya? Iya, 38 kota. Kayaknya paling banyak, Boy. Jatim maksudnya. Sejatim. Enggak, sejatim toh. Jatim. Maksudnya wilayahnya paling Oh iya banyak iya. Indonesia. Oh iya, Jatim banyak. 38 Kalau dulu saya di Surabaya, grup saya isinya hujat itu. Hujat apa kepengurusan. Ini enggak bener ngomong cerita-cerita. Ini saya punya grup di Jatim. Ke ono Pak Sito yo minta gak jaluk. Iya, enggak. Tapi mereka betul-betul percaya bahwa ketuanya tuh sampai setiap kali saya kunjungan nggak ada satupun yang nggak bilang baru pertama kali yang kita disentuh, baru ini. Kita paham lah, ya. tahu lah, kita tahu ya. baru ini. Ya. Dan saya berusaha bilang sama kepengurusan saya, kita punya, saya selalu bilang sama mereka menyadarkan kepengurusan saya adalah, saya tahu ketika saya memilih, kan kepengurusan saya beda dengan yang lalu. Yang lalu kan orang Surabaya. Saya kepengurusan saya itu yang duduk itu seluruh orang di Pengcapengkot. Sekum saya aja orang Magetan. Rumah saya orang Ponorogo. Terus komunikasinya gimana supaya kita tetap nggak cuma dibilang
pengurusan tapi nggak kerja. Walaupun ada sebuah konsekuensi di mana ketum akan membackup. Makanya saya pun jadi ketum ya jadi sekretaris, ya jadi humas tergantung. Tapi yang jelas Jadi semua ya jangan-jangan. Tapi yang jelas teman-teman juga nggak membiarkan saya bekerja sendiri karena mereka bilang gua nggak mau terjadi apa-apa sama ibu karena kita butuh ibu. Ibu harus selalu sehat. Jadi kayak tadi aja saya mau masuk mobil aja, humas saya buka no pintu, nutup no pintu. Nah, artinya selalu menjaga karena ini adalah sesuatu yang mereka sayangi dan mereka sudah merasakan dari Jatim untuk Jatim. Setelah dari Jatim, mari kita bawa ke Merah Putih. Karena apa? Karena apa? Suka nggak suka, Bapak harus sadar sebagai orang Jatim. Jatim tuh punya potensi, Pak. Besar. Gua udah keliling 38 yang tadinya gua nggak tahu Pacitan kayak opo, nggak tahu mana. Saya sekarang pinter geografi. Asik. Karena gua datang nggak Candi tahu. Singosari ada di kota apa? Karena saya kerja ke sana yang ditengok adalah Lapangan lapangannya basketnya. mana. Makanya kita kemarin bikin perbaikan lapangan di Ponorogo. Betul. Ngecat Kita lihat bareng. itu kita lihat ya. Ngecat bareng. Pokoknya setiap keluhan, satupun keluhan tidak akan pernah saya buang. Pasti akan saya cari solusinya. Tun, ada lagi nggak yang mau di Kalau ceritakan mau tentang- mau aku tanyakan nggak ada, tapi aku mau buat apa? Statement. Pesan-pesan buat teman-teman. Siapa tahu kan Ya. ibu kita ini kan contoh ketua Pemprov yang sangat peduli, bahkan hatinya sepenuhnya ditaruh Iya. ke basket Jatim. Iya. Nah, siapa tahu teman-teman dari Pemprov Lain. manapun di Indonesia, kalau kamu mau jadi ketua Perbasi, janganlah ada motivasi lain-lain. Oh iya. Cukup kamu taruh hatimu, kamu buat pembinaan, buat turnamen yang benar gitu loh. Ya. Ada masukan dari teman-teman perbasketan diterima. Banyak kita ini jangan munafik ya. Aku banyak melihat ketua-ketuanya itu juga hanya pengen jabatannya doang. Iya. Tapi dia melakukan sesuatu juga nggak ada. Kasihan orang-orang basketnya, kasihan anak-anak kecil-kecil ini loh. Nggak punya mimpi. Iya. Karena apa? Tidak ada pembinaan, tapi dia di Jawa dia lihat, Jawa ternyata begini ya. Turnamennya bagus, segala macam. Di sana jangankan turnamen, boy. Lapangan aja hancur-hancuran. Iya. Iya. Terus ada yang daerah yang cukup besar setauku ya, tidak bisa menghadirkan timnya di PON. Oke. Padahal sebelum-sebelumnya selalu ada. Potensinya banyak Karena juga. ruwet sendiri. Iya. Kayaknya nggak diurusin sih kayak sebabnya. Iya. Itu kadang-kadang aku yang terenyuh gitu. Nah, aku ngelihat ceceku begini, maksudku contoh lah yang begini, cukup taruh hatimu di situ. Iya. Atau kalau Karena kehadiran itu penting, Iya. bener. ya atau kalau mau Itu sih luar biasa, itu poin paling penting tuh. kalau mau sharing-sharing Iya. bisa hubungin kan nggak masalah ya. Oh nggak masalah. Hubungin lewat kita juga bisa. Iya. Bahkan saya sudah ada undangan satu yang Nah. yang saya diundang untuk ke Jawa Tengah. Sharing. Iya, mungkin Yes, ada sharing yang session. ya seperti itu. Saya diundang untuk Iya, ke iya. Pemprov Jawa Tengah. Ini obrolan ini jadi cukup menarik buat saya secara pribadi gitu. Karena bukan tidak mungkin kemudian di edisi-edisi berikutnya ada ketua Pemprov lain gitu Ya, yang berbagi benar. di sini gitu, Iya. ingin sharing Iya. di sini. Ya, Oh, seru. Ibu Evi punya Iya. begitu di Jawa Timur, saya Dia di menyaingin. saya di Kalimantan Timur Iya. punya ini gitu. Iya. Saya juga mau cerita gitu. Iya, Iya. Jadi artinya apa? Anda itu hadir memberi dampak yang baik siap, terima kasih. Buat ya, basket. ke Amin. tempat lain, Oke. tempat lain. Tapi emang saya cukup kena banget tadi yang bahwa sebenarnya bukan uang, Bukan. tapi karena ini berlaku pada semua hal sebenarnya. Ketersediaan lu, waktu lu untuk apa yang lu lakukan gitu. Iya. Itu Karena amazing. dengan sekarang ilustrasinya saya ulang ya biar teman-teman tahu. Iya, iya. Ketika you hatinya Bang Idan ke saya, uangnya you itu uang saya juga. Betul. Exactly. Iya, iya, masuk Loh, bener. Yes. Loh, bener. Iya. Karena aku bener-bener ngerasain itu. Iya. Ketika hati udah tak sentuh, uang itu lo gak tak minta lo. Gampang, Saya ya. gak usah minta sumbangan lo di ngomong Iya, sendiri. Benar. Bahkan yang namanya orang nyun maaf ya. Iya. Probolinggo yang Ponorogo nggak punya uang aja. Ketika saya sudah datang ke lapangan ngecat bawa thinner bawa apa semua sendiri. Ketika saya kurang, saya bilang, Pak tolong belikan pakai uang saya. Enggak. Kita juga ada. Kita walaupun swadaya tuh. Iya. Kita jangan lihat Akhirnya nilai, keluar jangan- sendiri, yo. Jangan lihat jumlah ya. Karena apa yang diberikan orang kecil itu segitu tuh banyak, Pak. Betul. Iya. Banyak sedikit tuh relatif Jadi- tergantung Iya, siapa yang tapi kan keluarin. ada hati yang dia nggak mau aku keluar lagi. Iya. Loh, kalau dia nggak lihat hati, dianggap kayak misalnya ngeseng,
ya udah keluarin aja. Enggak, dia nggak mau saya keluar lagi. Dia nggak mau. Gimana tuh tadi, Pan? Enggak. Jadi netizen harus tahu. Bu Evi ini benar-benar ngechat loh. Benar-benar ngechat bukan saya ngecat sendiri. Saya ngecat. Jadi beliau bilang ngecat, dia ikut ngecat. Gitu loh. Segitunya, Boy. Makanya ketika orang bilang mengecat lapangan tuh butuh biaya, kok tukangnya? Saya bilang, ya apa yang bisa dihemat dong. Makanya saya bilang, akhirnya gara-gara saya ngecat membuat yang tadinya ngomong gini, ya nggak ngerti kita kan, udahlah kasih uang aja untuk ngecat bikin itu gampang. No, saya nggak dapat feel-nya. Saya harus melakukan sendiri. Akhirnya apa? Seluruh pengurus nggak ada yang nggak turun ke situ dan ngecat bareng saya. Sampai akhirnya tak kasih bonus TikTok bareng. Walaupun gini bareng ya. Gitu. Tapi ada satu hal, Mas. Ketuanya udah turun, semuanya nggak turun sih kebacot sih. Ada satu yang saya mau sampaikan adalah saya bener-bener contoh aja ya. Yang namanya DBL itu kan mimpinya semua anak basket di seluruh yang saya udah keliling. Kalau kita udah ngomong DBL, tak puasang aja tulisannya DBL. Anak-anak yang main itu ngerasa kayak eventnya DBL. Oh, I see. Akhirnya saya kan juga baru tahu ini ketika Bu, kan saya nggak ada jalur ke DBL. Ibu kan juga disupport sama DBL. Bisa nggak ya ono tulisannya wis Bu supaya sedaftar akeh. Oh iya. Wis seneng akeh. Akhirnya saya ngomong Mbak Sani, Mbak Yuku. Siapa tuh Mbak Sani itu? Mbak Yuku. Oh. Sani Audrey adalah direktur DBL. Biar orang kan nanti siapa Sani ya? Sani Audrey, direktur PT DBL Indonesia ya. Pokoknya aku Mbakku itu karena aku tahu hatinya di saya. Jadi saya bisa menjawab semua mimpinya daerah walaupun sekecil. Contoh ya. Ada tulisan, saya izin, boleh nggak Pak? Oh boleh. Tak puasang DBL, tak puasang anunya main basket, langsung orang seneng. Wah ini, terus saya selalu kasih aparelnya, entah gantungan, entah apa. Terus dia bilang gini eventnya, Bu, event saya kok meriah berhujan hadiah, padahal hadiahnya dari BL. Iya. Kan nggak semuanya kita harus keluar uang. Ono sing punya hati kok. Lo udah nggak lagi ini yang mau di? Gua gini, gua mau nanya sama lu berdua ya. Tamu ini. Iya, ini tentang gue, tentang Tante Evi. Sorry ya Tante Evi. Walaupun sedikit, setuju nggak lu kalau ketua Perbasi ataupun siapa di pengurusan basket tidak mengerti basket tapi bisa menjalankannya? Ya setuju. Hah? Setuju. Lu nggak jaminan orang yang bisa basket itu bisa membawa. Saya jawab. Ini tuh pertanyaan buat saya. Saya pertanyaan buat saya. Seru kan? Makanya seru kan? Mas, you harus nggak boleh satu episode dong. Makanya harus support sama Jatim dong. Iya. Makanya ini saya bilang kita harus potong-potong nih episodenya. Kita mau bikin tema apa lagi? Makanya tadi saya tertarik. Siapa lagi nih ketua Perbasi? Siapa tahu ada yang visi-visinya bagus kurang lebih seperti Bu Evi gitu. Nah, menjawab Dimas tadi, saya begini. Suka basket dengan kemampuan manajerial itu berbeda. Betul. Jadi manajer kadang kita lihatlah misalnya CEO Garuda misalnya bisa tiba-tiba pindah ke Telkom, bisa tiba-tiba pindah ke Ooredoo, bisa tiba-tiba pindah ke Krakatau Steel gitu. Kenapa? Karena memang bukan artinya orang yang suka besi baja harus Krakatau Steel gitu. Enggak. Tapi ternyata sama sebenarnya kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya dia bisa melihat apa kekurangannya, kelebihannya, potensi dari sebuah unit gitu, kemudian dia bisa manage gitu. Ya siapapun bisa, kebetulan ya saat ini ya beliau gitu bisa. Kalau gitu, you harus kasih saya ini kan bukan pelatih, saya nggak bisa basket, tapi saya bisa membuat Jojo 3 bulan menjadi pemain basket. Harusnya you keluarkan lisensi A buat saya. Lisensi pelatih. Nextnya tuh gue mau ngomong pemohonnya Evi, yang tanda tangan Evi juga. Oleh CCA kan pusat ya. Pusat ya. Nextnya tuh gue mau ngomong pelatih basket ada, penasihat basket tuh bukan Tante Evi, tapi Tante Evi tuh lebih ke spiritual basketnya gitu loh. Ya bisa. Yang bisa ngomong ke anak-anak, ke siapapun lah, nggak cuma ke anak-anak, ke orang-orang pencap lah, siapa segala macam, dengan ketulusan hati, tapi bukan dengan skill basket, kemauan basket yang dia punya. Iya. Dengan seperti itu berarti siapapun bisa sebenarnya menirukannya Tante Evi gitu loh. Betul. Karena dengan omongan ini yang tadi Tante Evi sharing, ya semoga ngebuka semua orang, gak cuma orang basket yang bisa menjadi ketua Perbasi di setiap daerah ataupun nanti pusat. Siapapun bisa. Betul. Dengan kemampuan spiritualnya itu
yang tidak walaupun minim banget basket tapi bisa menjalankan semuanya gitu. Iya, semua semua. Makanya saya bilang di Surabaya saya berdarah-darah kenapa? Nah. Karena saya dipandang enteng. Gimana sih kok memilih ketua nggak bisa basket? Nah itu kan orang itu, kan banyak waduh, saya berdarah-darah itu. banyak yang bilang ya Iya. kok dia jadi ketua sih, dia kan nggak ngerti basket. Berarti kan belum tentu. Karena kan memang ini bukan masalah basket, ini Iya. masalah manajemen. Iya. Iya. Kalau basket makanya gue bilang basket kan ada pelatih, Iya. pelatih basket, ada penasihat basket. Betul, betul, Itu kan bisa dipilih orangnya Beda siapa. cerita, Mas, ya? Iya, Iya. beda cerita. Itu gue mau ngomong itu sih tadi. Lu mau nambahin apa? Karena gini boy, karena biasanya yang tahu basket malah ruwet. Malah nggak bisa ngurus basket. Bukan. Oh, ruwet. Punya kepentingan masing-masing. Contoh ya, yang paling umum. Contohnya aku mau jadi ketua perbasi. Ya, ya. Karena apa? Aku Karena main. anakku nanti Biar main pon. main pon minimal. Oh, oke. Contoh itu sering terjadi. Dan biasanya dia membuat situasi supaya anaknya bisa main. Nah, Ini kebalik, udah dapat semua baru dia yang jadi kalau- perbasi. Dia kebalik. Loh, luar tapi biasa. ironisnya, Hah. kalau yang sadar kan seperti itu. Iya, Ya iya. ada juga yang bilang Bu Evi mau naik gara-gara supaya Jojo bisa main pon. Gitu dijawabnya. Nah, yang lucu kan? Oh, pasti udah jadi pemain nasional. Lah. jadi gini, kalau menurutku yang menjadi pengurus induk olahraga bukan hanya basket ya, itu orang yang mau repot, yang mau punya hati, Iya. mengurusin dari kecil-kecil, Yes. yang tidak punya kepentingan apa-apa. Yes. Karena sebenarnya kalau semua orang di bidang olahraga itu mau saling support, Ya, itu. tidak, kita ini sebenarnya kan olahraga ini yang saya tahu ya, itu gampang boy. Iya. Cuman banyak yang ruwet, maksudnya banyak yang mempersulit. Hal sederhana dibikin rumit ya. Iya rumit. Contohnya dari basket, aku karena kasih contoh basket. Untuk basket itu ketuanya udah ngomong apa? Misalnya, di final nanti waktunya harus bersih. Final. Ini ketuanya loh, ketua perbasi yang ngomong. Tahu nggak? Yang pernah lihat kejadian di panitianya sama wasit sama table-nya Pelaksananya. tidak melaksanakan. Iya, iya. Sesimpel itu loh. Ketua yang ngomong boy, Ya. dia tidak mau melaksanakan karena apa? Karena ini segala macam. Itu kan aneh. Ya. Iya, iya, iya. Jadi apa kata ketua yang lain ikut lah. Tapi kalau yang benar-benar ya, karena apa? Karena kalau sudah final kan kita lihat pertandingan yang benar-benar Seru. seru. Iya. Nah kenapa perangkat pertandingan nggak mau? Itu contoh-contoh kecil ya. Kalau kasih contoh lagi jadi bakal banyak. Iya, tak kasih satu quote supaya saya diundang Wah, untuk ini berikutnya. dia. Oke. Di situ Sekarang saya situ, tanya, saya nggak bisa bikin ring basket. Saya bukan orang yang Iya. ngerti basket, tapi saya udah bisa ngebuat tukang saya tak pikirkan ya apa caranya bikin ring basket. Dan saya udah bikin ring basket yang saya sebar pakai uang sendiri ke semua. Wah. Yes, yes, terima kasih. Dan saya juga dapat support dari Pro Team, bola dikasih. Jadi kita bisa menjadi semua. Pro Team nggak pakai surat, nggak pakai apa, cuma lihat programnya saya aja langsung support. Langsung kirim Jadi bola. hati kembali lagi. Benar. Ketika engkau melakukan sebuah hati yang betul-betul sungguh-sungguh, nggak mungkin orang tidak bergerak. Amin, saudara. Ya, amin. Oke, gini. Barangkali ini pertanyaan terakhir kali ya, karena kita nggak keras Jangan ini. terakhir, Ini kan? episode paling lama udah ini. Jadi apakah Anda berminat untuk maju sebagai ketua PP? Wah, What saya. is it? Gini sayangku. Oke. Itu bukan suatu pertanyaan yang harus dijawab atau tidak dijawab. Oke. Tetapi itu kita harus jalani by heart. Oh, jangan. Karena oke. saya mau menunjukkan kepada seluruh bahwa saya sungguh-sungguh. Karena ketika Musprof saya mau ngomong sungguh-sungguh aja, kalau nggak ada bukti kita juga dinyinyiri. Iya. Tapi ketika saya bisa menunjukkan suatu prestasi dan ternyata Tuhan memberikan kepercayaan dan masyarakat memberikan kepercayaan dan semua mendukung, itu amanah. Dan itu tugas, dan saya adalah orang yang selalu bilang yes kalau itu sebuah amanah dan itu tugas. Saya nggak bisa ego. Ya. Tapi kalau saya boleh berbicara sebuah ego, enak jadi pengusaha. Wah, sih. Itu duit. Masku nggak salah. Iya. Tapi kita memandang dari sisi ego. Karena pengusaha untuk duit, di sini kita buang Buang duit, bakar duit. Loh, malah. benar. Iya. Itu benar. Makanya harus kembali lagi. Bukan mau apa nggak mau. Karena saya pun di sini duduk di sini pun juga bukan karena mau tidak mau, tetapi lebih kepada sebuah kepercayaan, amanah dan ada hati. Dan saya punya hati. Betul. Saya udah terlalu mencintai basket. Basket. Kalau memang saya bisa menunjukkan suatu prestasi, teman-teman percaya dan kita bisa, mengapa tidak? Betul. Tuh. Sip. Terima kasih banyak. Jadi tolong ketua jangan dipakai sebagai suatu ambisi.
Yes. Oh. Kedudukan ini kedudukan yang mulia dan ini lu mengemban suatu amanah. Makanya saya ngomong sama teman-teman saya ketika rapat, dia bilang gini, mati aku dengan Partai Hanura. Saya dibilang Partai Hanura karena saya selalu pakai hati. Nurani. Karena selalu kalau ketuanya pendirinya Pak siapa? karena saya selalu dalam rapat ngomong gini, kita ini presiden, cuma presidennya hanya sebatas di lapangan, di dunia, di tanah basket. Kita bukan gubernurnya seluruh provinsi yang betul-betul gubernur, hanya sebatas basket. Jadi gua harus memikirkan bagaimana UMR-nya wasit, bagaimana menciptakan lapangan kerja. Makanya saya bentuk program lisensi wasit di C di bawah di KCP boleh menyediakan, boleh membuat tanpa kita cas, dan kita membuat satu standar kualitas dengan cara apa? Narasumber harus dari kita. Supaya walaupun kita gebiar tapi tetap sebuah kualitas. Kenapa? Karena itu menciptakan suatu lapangan kerja baru. Dan dengan kompetisi jalan, insya Allah itu betul-betul lapangan kerja yang diminati. Kalau sekarang gak ada event, mau jadi wasit, mau jadi apa? Ponorogo yang hebat seperti itu, wasitnya cuma 2. Itu pun plus kadang-kadang ngelatih juga ngelatih. Ironis nggak? Seharusnya aturan saya nggak bisa. Pelatih, wasit. Oh iya benar Boy. Itu harus banyak gitu ya. Itu loh, sekarang masih ada. Masih ada ya? Iya, ketumnya juga ada di sini. Makanya setelah saya ngomong begini, ya Bu, saya akan bikin penataran. Tapi kalau pemain jadi wasit nggak apa-apa. Pemain jadi wasit apa-apa, tapi dia pelatih dan kadang-kadang latih, kadang-kadang wasit. Itu nggak boleh. Karena jumlahnya cuma 2. Nah, itu ironis, Pak. Makanya pendataan saya itu, saya kan tidak diwarisi data kepengurusan yang lama. Jadi saya pendata ulang. Jadi dari situ saya mau bikin induknya wasit kita Jawa Timur. Pertanyaan saya adalah ke teman-teman, siapakah wasit Jawa Timur? Apakah yang selama ini dikasih tugas atau sama yang tidak dikasih tugas di pusat, artinya di Jatim, tapi di bawah itu nyemplet dia juga wasit, itu wasitnya Jatim? Pertanyaan saya, iya, itu semua wasit saya. Sehingga saya harus bikin seragam yang sama, dan wasit adalah harus diperlakukan sebagai hakim di lapangan basket. Gak main-main yo. Jabatan kamu tuh hakim. Ojo ngawur, harus jujur dan adil. Aku iki sarjana hukum. Nah. Gitu. Terima kasih banyak. Iya, tolonglah. Iya. Bantu support saya supaya Jatim betul-betul pasti. dibilang orang tidur. Iya. Karena selama ini nggak ada media yang membawa Jatim sehingga Jatim tuh bilang tidur. Mulai sekarang Jatim sudah ada yang namanya IG Jatim Basketball. Setiap event saya dimanapun dibuka di situ dan selalu ada. Akhirnya kita tahu bahwa Jatim itu bisa dilihat oleh dunia luar. Terima kasih banyak ya. Ibu Evi. Ya, lu ada tambahan nggak sebelum kita ini episode terlama nih mecahin rekor. Episode berikutnya nanti kita. Iya. Semoga kita bisa benar mewujudkan episode berikutnya. Lu harus bisa dong. Amin. Kita kan harus selalu percaya bisa. Asal kita mau nggak? Asal kita mau. Saya mau. Tuh bisa. Tanpa duit langsung. Wah. Terima kasih banyak Tante Evi gitu obrolannya. Buat saya pribadi seru, terus juga berisi, membuka pikiran buat saya pribadi. Itu mudah-mudahan juga nggak cuma buat saya, tapi teman-teman yang lain gitu. Apalagi kepengurusan yang lain gitu. Semoga bisa jadi minimum jadi inspirasi. Di Jawa Timur kayak gitu, saya nggak mau kalah deh. Karena ujung-ujungnya main basket juga ada tuh adalah biar basket kita tambah bagus, khususnya Indonesia gitu. Bagus. Santun, Dimas ada tambahan nggak? Dimas saya tutup langsung. Dimas langsung tutup aja Mas. Jangan lupa follow @jatimbasketball di Instagram. Iya dong. Jatim. Semua event Jatim Basketball. Nah, Jatim Basketball. Terus jangan lupa juga subscribe channel. Follow pribadi dong ya. Grace Evi Ekawati nanti ada di bawah sini. Ayo lu editor. Oke. Terus subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Terus juga boleh komen-komen tapi jangan pedas-pedas lah ya. Oke. Standar aja. Terus pedas bagian untuk santun biasanya. Like juga videonya dan sharing video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.